Kopdar lagi di Kopi Partai. Ngopi gue. Ngopi kuy. Let's go. Panas. Masih ampas, Pak. Belum turun ini, Ampas Pak. Belum turun. Iya, Pak, belum turun Pak hasilnya, Pak, kebetulan, Pak. Oh, belum. Belum ya. Masih di-keep di sana, Pak. Ini keep ya. Betul. Oke, bareng gua lagi Ahsan, Lagi? Ekal. host-host setia Kopi Partai. Asik, Kopi Partai. Let's go. Kali ini kita ngobdar bertiga aja nih. Nggak ada yang lain. Tapi teman-teman kita banyak di luar sana. Ya. Banyak banget. Dan bukan ampas. Beneran ada. Ada yang ampas, tapi bukan teman-teman kita. Oh iya bener, ada yang ampas. Ini ampas-ampas demokrasi. Belum turun. Belum Belum turun ampasnya Masih nih. di atas ya. Tunggu Ampas-ampas demokrasi karena otak-atik konstitusi. Waduh. Biasanya emang harus agak lama tuh untuk turun kan. Tungguin dulu, mungkin nanti putaran kedua udah nggak ada. Wow. Ngomong-ngomong Nah, gimana tuh? ini ada bridgingnya kasar banget ya. Semangat, ayo oke. putaran kedua udah nggak ada ampas demokrasi nih, residu-residu demokrasi. Kita berharapnya sih emang udah nggak ada. Ya. Tapi lu percaya bahwa pilpres ini akan 2 putaran? Sebenarnya gini, gue sih menangkap yang ada yang rame-rame aja kalau gue mah, karena gue kan kerjaannya setiap hari mantauin timeline gitu kan, sambil Anak rebahan medsos, gitu kan. sosial media spesialis. SMS ya, siap. Spesialis ini aja sambil rebahan ya kan, apalagi sambil di toilet. Oh, apalagi kalau nggak Baca-baca. scrolling Twitter kan. Nah, ada yang lagi rame nih hari ini ya kan. Apa tuh, Pak? Apa tuh? Coba lu dong yang iniin dong. Gue juga Parah kan tadi bridgingnya. Apa nih yang rame di Twitter? Gitu dong. Apa nih orang? Gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. apa mungkin abang ini yang tahu? Enggak. Serius, gue sebenarnya bukan anak yang suka main Twitter. Biasa kan Ntar kalau gue cek dulu nih berarti. Coba, Biar iya. daripada kita berantem, lebih baik kita cek ke TKP. Ini anak TV banget ya daripada kita berantem. Oh, Apa yang rame? nah ada trending nomor 1 nih. Bener nomor 1 nih. Satu nih, di Oh, iya. paling atas di HP gua. Bener. Nggak tahu di gua, hati gua 3 soalnya. Oh iya bener. Gua juga kalau soal hati ini dibuka bos, banteng. Nomor 3. Apa tuh? Trendingnya apa? Lanjut. Ini, asal bukan Prabowo. Asal bukan Prabowo. Asal bukan Prabowo, trending Oke. nomor 1. Apa sih itu isinya? Heeh. Kalau yang gue lihat-lihat nih di sini isinya itu soal orang-orang itu menyuarakan buat di Pilpres ini itu tidak memilih Prabowo Subianto. Dan ini kayaknya organik, soalnya dari tadi itu banyak sih gue lihat emang tweet-tweetnya itu, latestnya Pembahasannya. itu. Pembahasannya itu ngomongin soal itu. Jadi kalau yang gue lihat tadi tuh ada semacam ketakutan kemudian dari masyarakat yang sebenarnya berangkat dari sebuah kesadaran Oke. bahwa prosesnya calon 02 ini banyak menabrak hal-hal yang konstitusional, dari otak-atik konstitusi buat cawapresnya, ya kan. Oke. Terus juga banyak isu-isu soal kecurangan dan lain-lain. Orang-orang lihat itu, terus masih juga orang melihat bahwa sosok Prabowo ini tidak pantas gitu jadi presiden Indonesia. Terus ada yang bilang gini tuh. Ini masih soal yang itu juga. Kenapa nggak terbuka aja? Misalnya, gue pilih nomor 1 atau gue pilih nomor 3 Kenapa nggak gitu? Karena menurut gue nih, ketika orang-orang udah ngomongin asal bukan Prabowo, ini udah beyond nomor urut sih menurut gue. Tapi ini sebuah kesadaran bahwa masyarakat ini pengen bener-bener punya presiden yang punya gagasan gitu. Oke. Bisa diadu gagasannya, bisa diadu rekam jejaknya, sehingga presiden siapapun yang terpilih nantinya itu benar-benar teruji. Rekam jejaknya bersih, nggak punya dosa masa lalu. Nah itu juga dipersoalkan orang-orang di Jelas, yang tagar jelas. asal bukan Prabowo itu. Iya, Jadi iya, di tren ini tuh orang-orang mempersoalkan rekam jejak masa lalunya Prabowo juga gitu loh. Di kasus 98 gitu kan, penghilangan orang secara paksa yang banyak juga dituntut gitu kan sama keluarga korban yang setia setiap Kamis. Ini hari Kamis ya? Ya.
Ini hari Kamis ya kita Betul, tadi. betul, Cocok betul, sih. betul, Kamis. Cocok. Setiap Pas. Kamis mereka berdiri di depan istana. Iya. Aksi Kamisan. Kamisan. Dan itu gerakan yang sudah berjalan sangat lama menuntut keadilan dari korban-korban penghilangan paksa itu. Terus ya kemudian mereka juga nggak mau lah punya presiden yang kayak Prabowo yang secara rekam jejak katanya sih di timeline tadi gue baca-baca gitu ya, itu gagal gitu loh. Kemudian ngurusin proyek strategis kayak food estate kayak gitu. Oh. Iya, masa lalu aja kan berantakan apalagi masa depannya nanti. Aduh, bener sih. Bener sih. Orang kita cari cewek aja harus fokus, masa lalunya harus beres dulu baru ke masa depan gitu. Bibit, bebet. Bibit, bebet, bubut, Babat. babat, bobot. Iya. Nah, itu gue pernah tuh baca quote kalau nggak salah quote-nya Apa Kiai tuh? Haji Afifuddin Muhajir. Kiai Afifuddin Muhajir itu wakil Rois Am PBNU. Gue pernah baca quotes-nya, katanya gini, kalau mau milih pemimpin, Oke. itu lihat masa lalunya bukan masa depannya. Pas banget sama yang gue bilang. Iya. Lihat dulu masa lalunya, baru lihat masa depannya. Padahal nggak kenal-kenal banget gue tuh. Sama siapa tadi? Prabowo. Kiai Afifuddin Muhajir. Enggak, Prabowo-nya maksud gue. Oh, Prabowo-nya. Lanjut. Benar. Sama apa lagi tuh yang rame-rame di Twitter? Nah, kalau tadi kan masih ngomongin soal Prabowo nih, asal bukan Prabowo. Tapi gimana kalau wakilnya nih, Gibran gitu? Apakah mungkin bisa ala carte milihnya satu-satu gitu? Oh iya. Kan nggak bisa juga dong. Berarti kalau asal bukan Prabowo, berarti Ya, wakilnya juga kena tuh. Ya itu satu paket dong. Nggak bisa ala carte kan? Nggak Bisa ala carte. Itu buffet ya masuknya Pak, udah semua langsung. Bener. Nah tuh gimana tuh? Ya sama sepaket kalau menurut gua kan kemudian orang ngomong asal bukan Prabowo itu karena juga ada faktor Gibran. Makanya tadi dibilang kan ada ampas-ampas otak-atik konstitusi itu loh, ampas-ampas demokrasi kan. Kalau bahasanya Tempo lebih parah lagi loh. Apa tuh? Anak haram konstitusi. Bener gak sih? Bahasanya Tempo. Betul. Ya kan? Ini Ini bener sih. yang kemudian ditolak oleh masyarakat. Masyarakat ini pengen mempertahankan demokrasi. Bahwa reformasi yang udah dirintis dari 98, kita udah berjalan 20 sekian tahun, ini ya nggak bisa rusak hari ini aja gitu. Betul. Kita butuh pemimpin yang benar-benar konsisten dan komit gitu buat menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga reformasi, bahkan menuntaskan PR-PR reformasi. Yang salah satu PR reformasi paling besar itu adalah ya reformasi hukum. Iya. Coba lu bayangin, kita masih punya PR besar, reformasi hukum. Terus nanti yang kepilih orang yang otak-atik hukum. Siapa tuh? Aku nggak tahu. Apakah yang bangun pagi langsung jadi wakil? Wow. Oh. Wok. Bukan itu Itu kayaknya. terus deh kayak nggak kenal Bukan gue. yang itu. Nggak tahu gue. Gue kan nggak main Twitter. Let him cook. Oh itu lucu tuh. Galak banget padahal nanya-nanya singkatan. Gue juga ada singkatan. Lucu banget. Lu tahu nggak BP7? Apa tuh? Bapak pergi pagi pulang malam penghasilan pas-pasan. Panjang banget aja. Panjang juga ya. BP7. Ada juga yang disingkat, Pak. Apa? Samsul. Apaan tuh? Samsul, Pak. Waduh. Ngopi lagi ya? Untung kagak ditanya sama Cak Imin ya. Iya. Asam sulfat. Ngaco emang. Nah, yang lagi tren juga itu kemarin tuh orang pada ngomongin soal prioritas. Ini soal pengelolaan APBN. Jadi orang ngomongin bahwa programnya Prabowo yang makan siang gratis itu kan kalau kata di berita-berita tim sesnya itu ngomong anggarannya sekitar 400 triliun per tahun. Lalu dibandingin lah sama Ganjar Pranowo yang punya 21 program menyasar banyak lapisan masyarakat, banyak segmen, banyak kebutuhan. Oke. Anggarannya 500 triliun, 21 program. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Itu cuma beda 50 ya. Eh, 450. Hitungannya nggak 400 gitu, sama Pak. 500. 500 triliun dapat 21. Oh Sama iya, 450 cuma dapat 1. Ya maksudnya benar, maksudnya hanya nambah Iya dong. segitu. Iya, nambah tapi 50 programnya dapatnya banyak Banyak gitu. banget, 21 sama 1 gitu kan. Anak-anak promo makanan yang di pesan antar online juga pasti ngerti Pesan lah antar. jawabannya yang mana lah. Benar. Tapi kalau menurut lu yang lebih masuk logika kalau saya tuh yang mana? Iya, Program Ganjar apa program Prabowo? kan udah dari hati nomor 3 Pak. Oh iya. Masih ini masih ditanya nih, kacau sih.
Nggak, tapi tadi benar kalau Logiknya ya. contohnya dari anak-anak promo yang makanan online kan, ya pasti lebih milih yang 21 banyak lah biji. daripada kita cuma beda dikit, Iya, makanya. tapi dapatnya cuma satu. Mungkin dia 450 tuh satu tuh karena emang belum ada ide aja. Mungkin ya. Mungkin. Mentok lah ya. Iya. Itu. Tapi kalau gue emang soal program makan siang gratis itu gue punya istilah kayak gini sih. Apa tuh? Jalan pintas dianggap pantas. Ketika lu tidak tahu apa yang lu lakukan, ya udah bikin aja program populis. Yang penting rakyat kelihatan wah, tapi padahal esensinya berantakan. Kalau Bener gue sih. sebenarnya daripada hanya makan siang, mendingan gue bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam. Aduh, diambil punchline gua. Daripada Diambil. cuma makan siang kan, Iya. tapi malam kelaparan gak bisa tidur biasanya. Betul. Nah, justru itu kenapa Ganjar punya 21 program. Yang 21 program ini itu bisa mencukupi kemudian ketika dilakukan orang nggak cuma dapat makan siang Bener. yang gratis, bahkan orang itu bisa mencukupi makan sarapan, makan siang, dan makan malamnya. Ada tea time nggak tuh sore-sorenya? Bisa bisa banget, jadi. bisa banget. Bisa jadi. Lu bayangin di situ ada penciptaan 17 juta lapangan kerja Oh, di 21 program itu, Benar. salah satunya. including ya. Including 17 juta penciptaan lapangan kerja. Ini kita ngebayangin gitu kan. Ada 17 juta pekerja baru atau lapangan kerja baru yang bisa diisi oleh masyarakat-masyarakat miskin. Betul. Akhirnya masyarakat-masyarakat miskin ini bisa naik kelasnya. Oke. Dari yang tadinya hanya menerima bantuan, mungkin setelah Bisa mereka nanti dapat kerjaan itu mereka bisa membantu. Betul. Bener. Mereka bisa mandiri, mereka bisa naik. Kan ibarat kata nih hari ini lagi-lagi ngomongin soal PR ya, pekerjaan rumah Indonesia. Iya. Itu kan untuk lepas dari jebakan penghasilan kelas menengah. Dan salah satunya ya membuka lebih banyak lapangan kerja, menaikkan upah. Iya. Nah, kalau di situ berarti dengan lebih banyak lapangan kerja, otomatis Betul. penghasilan juga akan meningkat. Betul. Ada itunya, dan apalagi nih diimbangin masih ada program lain tuh 21 itu. Kayak satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah, Ya Keren banyak nggak sih? lah ya berarti ya. Keren nggak sih? keren. Ya benar. Berarti bukan masalah budget, Pak. Sesederhana nggak ada ide lain aja sih kata gue sih. Kalau kata gue ya, Iya, kelihatannya iya. gitu. Mentok kan ya tim kreatifnya kali mungkin sih. Aduh, apalagi nih? Aduh, tim kreatifnya bisa sama Haikal ya. Aduh, ngapain lagi nih? Kan Ya, bisa nanti- yang aneh-aneh gitu kan. Benar. Ya nanti mungkin kalau masyarakat udah upahnya udah naik, kemampuan ekonominya juga udah naik, mungkin ya masyarakat aja yang ngasih program makanan gratis. Iya. Betul. Iya nggak sih? Nggak Dan perlu. sebenarnya gerakan ngasih makan gratis tuh udah organik tumbuh loh di Iya, masyarakat. benar. Itu ada kayak misalkan Food Bank of Indonesia, terus nasi darurat Jogja apa kalau Jumat nggak salah, Berkah. Jumat berkah Iya. dan lain-lain. Banyak Template banget sih kalau kata gue sih. Nggak perlu ngabisin APBN. Bener. Cukup Kurang solidaritas. kreatif aja berarti. Orang habis Jumatan aja ada biasanya yang bagi-bagi nasi. Jumatan di mana nih? Beda-beda Ya banyak, soalnya. banyak, Pak. Kadang ada yang jumatannya cepet nggak dapet nasi soalnya. Oh gitu. Mungkin dia mau jumatan dulu sebelum Ada makan juga yang nggak siang Jumatan gratis. juga ada sih. Ya tapi menurut gue sih, Jumatannya di mana gitu. menurut gue sih ya template aja sih. Kalau kata gue ya, ngeliat programnya belum ada ide aja. Kelihatan banget sih itu. Kelihatan kayak mentok gitu ya. Mentok di situ banget. ya. Iya. Apalagi lu ngeliat nggak sih sebenarnya ada tuh waktu itu gue ngeliat di medsos gitu Apa kan. tuh? Dari dulu nih 2014, 2019 sampai sekarang ya emang itu doang pengennya ngasih makan gratis katanya gitu kan. Sama endas. Diulang-ulang terus. Ngasih makannya endas. Kasih Kepala makan ayam. endas. Kepala apa nih? Bukan dong. Kepala sekolah. Wow. Asli. Oh maksud lu yang dia ngomong dasmu etik itu? Itu kan diulang-ulang juga. Oh kalau dulu kan dasmu 5%, ekonomi 5% dasmu Terulang-ulang katanya. terus ya. Iya, cobalah move on, Pak. Emang berarti banyak tuh yang dipikirinnya. Iya, Di endasnya tuh banyak tuh, ada 5%, ada etik, banyak. Banyak Ada pikiran. makan siang Ada gratis. makan siang gratis. Makanya baiknya kita sebagai warga Indonesia kan, jangan nambahin di pikiran bapaknya. Bagusnya gitu. Makanya asal bukan Prabowo gitu ya. bukan. Gua ngerti Itu nih, baru ngerti gua. poinnya. Ini ternyata logikanya orang-orang Twitter tuh itu. Itu, Pak, maksudnya. Jangan tambahin Mereka lagi bukan nggak pikiran. suka ya ternyata. Bukan, ya. bukan. Tapi memang Niat baik. Niat baik Betul. gitu. Justru Bahwa sayang ya. Iya, sayang banget kita. Pak, jangan nambah pikiran, Pak. Udah, Pak.
Indonesia biar kita yang ngurus. Iya, bener. Bapak nanti aja. Lebih baik Biar- nambah program. Jangan cuma satu. Iya. Ngurus Indonesia itu berat, Pak. Susah. Biar nomor 3 aja gitu maksudnya. Biar Ganjar aja. Biar Ganjar aja gitu ya. Menarik juga nih. Menarik. Iya, iya. Pakai analoginya Dilan gak tuh? Nah, agak jauh ya. Pop culture Referensinya. anaknya. Kacau. Tahu nggak? Bener. Nama panjangnya Dilan. Apa tuh? Apa? Dilanjut Ganjar. Bisa. Dilanjut. Wah, gue nggak kena ke situ, aduh. Kacau, dilanjutkan. Milea juga ada nih kayaknya. Apa tuh? Gue mau minum dulu boleh nggak sih? Sebentar ya. Apa Milea? Nah itu Udah bener minum? tuh. Udah. Lanjut kan. Yang enak aja lah, gue mah yang cepet aja pak. Malas mikir. Ada juga nama panjangnya Milea. Apa tuh? Milih iya Ganjar. Iya. Tapi enggak sih, kalau gue sih realistis aja ya. 450 dapat 1, 500 dapat 21. Tapi bentar nih, kemarin gue juga baca tuh ada di Apa tuh? Twitter yang bilang kayak gini deh. Ntar, ada Twitter namanya Zari Hendrik kalau nggak salah. Zari? Zari Hendrik. Oke. Apa dia bilang? Dia tuh kemarin ngomongin soal itu, yang banding-bandingin itulah. Oh. Dia ada nge-quote gitu, gue harus cari sih masih ada atau enggak ya di Twitternya. Karena kemarin tuh kayak gue ngeliat, Ngebandingin programnya gitu. ya dia nanggepin orang-orang yang ngebandingin. Mm-mm. Oh yang ini. Nah itu. Apa katanya? Ini nih kata dia itu, pembeli, Mas beli Pampers dong. Kasir, mending tisu bu, dapat 21 lapis. Kasirnya, ini dia nge-quote tweet si Guntur Romli. Yang yang membandingkan. ngebandingkan bahwa 500 triliun per tahun di kubu Ganjar tuh bisa dapat 21 program, 450 triliun per tahun di Prabowo dapat satu program. Kalau menurut lu logikanya Zari ini gimana? Menurut lo gimana? Ya balik lagi kayak tadi sih. Sebenarnya ini agak aneh juga. Gimana tadi dia bilang? 500 T per tahun Beli untuk 20. Pampers, mending tisu. Oh maksudnya ada orang yang butuhnya ini, tapi dikasih solusinya lain, gitu kan? Oke. Nih, disuruh liatin ke kamera. Gue kamera yang mana situ ya? Nah. Yang mana aja lah. Apa kamera? Padahal sebenarnya simple, ntar editor tinggal insert aja. Iya. editor kita kan cakep Tapi juga. nggak apa-apa lah ya. Gimana? Balik Di lagi, balik hadapan lagi. produser, host harus nurut. Tunduk. 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 Siap. Apa Gimana? tadi? Jadi Pampers sama tisu. Pampers jadi sama ada tisu. orang yang pengen beli Pampers, tapi malah ditawarin tisu. Itu Jadi maksudnya dia bilang mungkin ada orang yang butuhnya Pampers gitu kan, tapi ditawarkan solusi yang lain. Tisu 21 lapis kata dia. Itu dia untuk counter narasi bahwa yang 450T cuma dapat satu program, tapi yang 500T itu dapat 21 program. Oke. Ibaratnya kayak gitu. Berarti di sini dia ngobrolin soal value-nya kan? Dia ngobrolin soal barangnya. Tapi si satu ini tuh kayaknya value-nya lebih berbeda gitu. Sama si yang 21 gitu Iya. kan? Oke. Nggak sesuai menurut gua kebutuan enggak gitu sih. loh katanya. Kalau value-nya bagus kan? Ya tapi ya balik lagi sebenarnya tadi udah kejawab lah sebetulnya. Kalau gue sih agak nggak setuju dengan ini, karena sebenarnya ini kan ngomongin soal pengelolaan APBN kemudian. Di sini fokusnya itu bukan hanya di soal barangnya, tapi ada fokus lain. Lu punya budget sekian, Bisa jadi apa? betul. Lu budget sekian ini bisa jadi apa? Karena apa? Kita ngomongin anggaran negara itu udah ada porsinya. Misalkan Undang-Undang Dasar itu sudah mewajibkan gitu bahwa 20% dari anggaran negara itu harus untuk pendidikan. 20%. Iya. Oke. Terus ada sekian persen porsinya untuk jaminan sosial. Terus ini untuk infrastruktur sekian persen. Nah, sedangkan APBN kita per tahun itu kan sekitar 3.000 triliun ya kalau nggak salah. 3.000 sekian triliun. Ini kan kemudian kita ngomongin soal nyari pemimpin, siapa yang bisa mengelola anggaran yang ya kita bisa bilang segitu itu 3.000-an triliun, tapi bisa untuk memajukan Indonesia, Ya, untuk bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, seluruh lapisan Benar. masyarakat, baik itu di ekonomi terendah maupun sampai yang tinggi, terutama yang rendah. Iya. Otomatis artinya ini kan ngomongin soal pemerataan. Ngomongin pemerataan ya harus merata, harus banyak sisi. Yang artinya duit segitu, lu bisa dapat pendidikan, lu bisa dapat lapangan pekerjaan, lu bisa dapat Banyak hal. rumah, lu Sangat-sangat bisa banyak, dapat penegakan hukum yang baik gitu loh. betul. Yang ini kepentingan publik dan itulah sebenarnya kenapa 21 program itu
lebih masuk akal dan itu lebih menunjukkan kalau sebenarnya Ganjar Mahfud lebih capable untuk mengelola anggaran. Betul. Politik anggarannya lebih jelas daripada Prabowo. Betul. Bener sih. Kalau gue sih mikirnya ya tetap ya mentok, nggak kreatif berarti. Balik lagi. Kalau Ini aja lah, kalau hitung-hitungan kasar juga misalnya nih satu program 450. Itu kan berarti kalau tadi 3.000 triliun mungkin hanya jadi 6 program 3.000 triliun itu. Iya kan? Hitung-hitungan kasarnya ya gitu aja. Kalau dia butuh satu program aja butuhnya segitu, 450 T. Ya mungkin sisanya hanya jadi 5 program lainnya gitu. Belum program-program lain kan mereka punya program lain. Itu dia. Kalau ini dalam 1 tahun aja udah menghabiskan untuk satu program 400T, gimana dengan program-program lain? Iya. Gimana Belum soal 5 tahun. pemerataan pendidikan? Ya kan? Gimana soal penciptaan lapangan kerja? itu masih jauh sih kayaknya. Masih jauh. Gimana soal kemudian penguatan hukum? Bener-bener. Nanti Iya gue kan? kenalin sama Ningsih, dia bendahara kelas gue, biar ngebantuin. Ningsih jago ngurus uang Ningsih kas. jago pinter. ya, ngurus Nanti uang gua kas kenalin ya. lah. Tapi ya benar sih. Kemudian kalau program gimana ya? Kasihan gue mau Menteri Keuangannya nanti. Bener. Kalau 02 terpilih. Agak repot sih. Agak repot, bro. Nggak capable kan pertanyaannya yang tadi kan. Iya. 450 jadi apa, 500 jadi apa. Udah turun nih ampasnya nih. Iya udah turun ya. Udah Ampas di turun sini. sekarang nih. Yang di sana kan belum. Santai lah. Yang di sana kan nunggu. Nunggu apa nih? Tunggu. Ada hashtagnya. Aduh. Apa tadi hashtagnya? Asal bukan Prabowo. Prabowo. Iya. Sip. Thank you, sampai jumpa di Kopdar selanjutnya bareng Kopi Partai.